Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pertemuan yang kedua ini dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi, ringkasan fikih yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Man yurid an yaqra? يا هيب أنت مستعد؟ يلا اقرأ. وهو أحسن الحكمة في فريضة قراءة. Dia masih mudhaf. Suratil Fatihati. Bisa juga suratul Fatihati. Oke, lanjut. Fi kulli raka'atin. Lima. Oke, takfi. Hasbuk. Wasil bintang. An yuwaf fi fa'ala yufa'ilu an yuwaffiqanallahu li suluki tariq ashabil. Bentar, ana ingatkan dulu yang lainnya. Teman antum baca, antum perhatikan, yang enggak tahu rakatnya dirakatkan ya. Biar nanti ketika ana baca, antum sudah ringan, enggak terlalu berat dalam menulisnya. Lanjut. Ayyuwaffiqanallahu li suluki tariqi ashabil ilmi nafi'i wal 'amali shalihi alladhi huwa tariqun najati fid dunya wal akhirati wa an yujannibana. Oke, ahsan. Wa an yujannibana tariqal halikina alladzina farratu alladzina farratu bil 'amali shalihi aw bil 'ilmi nafi'i. Oke, hasbuk. Ba'da hadha saya qara satafif. Perhatikan. La, khalas. Ba'da hadha, ba'da syarhi. Ba'da. Di sini berkata penulis hafizallahu taala, wa huwa yubayyinu lana al-hikmata. Wa huwa siapa huwa? Ahsan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang sebelumnya beliau mengatakan al-maghdub, mereka adalah para ulama yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Dallun adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Yang pertama adalah sifat Yahud, kedua sifat Nasrani. Banyak dari manusia ketika melihat tafsir bahwa saya Yahud, mereka adalah orang yang dimurkai. Nasara, mereka adalah orang yang sesat. Orang yang bodoh mengira bahwa saya ini hanya khusus untuk mereka. Maka bagaimana dia membaca Al-Quran dan Rabbnya mewajibkan atasnya untuk berdoa dengan doa ini dan memohon perlindungan dari jalan ahli-ahli sifat ini, sementara ia tidak dalam kondisi diperingatkan dari hal itu. Maka kita adalah termasuk orang yang terancam dari dua sifat tersebut. Oleh karena itu kita lihat diri kita. Kita sudah berilmu. Kemudian apakah kita sudah mengamalkannya? Dan apapun yang kita amalkan dilihat lagi. Apakah itu dibangun di atas ilmu? Apakah ada ilmunya? Maka di sini dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa huwa yubayyinu lana
yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kepada kita hikmah fi faridati qiraati hadhihi suratil azimati. Menjelaskan kepada kita hikmah pada wajibnya faridah, ya wajib, qiraati membaca surat yang agung ini, yaitu di sini penulis rahimahullah taala wa hafizahullah menjelaskan kepada kita bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menjelaskan kepada kita hikmah yang terdalam yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah, yang sehingga dengan itu Allah mewajibkan kepada kita untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam salat-salat kita, dan itu menunjukkan rahmat Allah SWT kepada kita semua. Fi kulli raq'atin min salatina, di setiap rakaat dari salat kita, fardhiha wa nafliha, baik fardunya maupun sunnahnya. Apa salah satu hikmah yang besar, hikmah yang agung dalam surat yang agung ini? Lima tashtamilu alaihi minal asraril azimati. Lima terhadap apa yang tashtamilu terkandung alaihi di atasnya, atau yaitu pada alaihi di situ kembali kepada kemana? Ada yang tahu? Wa huwa yubayyinu lana al-hikmata fi faridati qiraati hadhihi suratil azimati suratil fatihati fi kulli raq'atin min salatina fardhiha wa nafliha lima tashtamilu alaihi. Ada yang tahu? Soalnya ini kan juga tafrik, ya, tafrik dari rekaman kajian Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Kalau ingin kembali kepada surat Al-Fatihah atau qiraah, berarti alaiha. Minal asraril azimati, yaitu dari rahasia-rahasia yang agung. Allati min jumlatiha hadza du'aul azim. Allati min jumlatiha, yang termasuk dari jumlah rahasia-rahasia yang agung itu adalah hadza du'aul azim, yaitu doa yang agung ini. Jadi di sini kita sudah mulai terang. Kenapa Allah mewajibkan kepada kita untuk membaca surat Al-Fatihah di dalam salat-salat kita? Salat fardu, salat sunnah. Karena di dalamnya ada rahasia-rahasia yang sangat agung. Salah satunya adalah doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa yang kita sangat perlu, sangat membutuhkan dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuwaffiqana Allahu lisuluki tariqi ashabil ilmin nafi'i wal amalis salihi. Ayyuwaffiqana Allah, yaitu Allah memberikan taufik kepada kita, lisuluki tariqi, untuk menempuh jalan ashabil ilmin nafi', orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, wal amalis salihi, dan beramal saleh. Alladhi huwa tariqun najati fid dunya wal akhirah, yang dia yaitu menempuh jalan orang-orang yang berilmu, yang bermanfaat dan beramal saleh, adalah jalan keselamatan, tariqun najah, di dunia dan di akhirat. Wa an yujannibana tariqal halikin, dan dalam doa tersebut juga terdapat kandungan, yaitu ayyujannibana, agar Allah menjauhkan kita
tariqal halikin, dari jalan orang-orang yang celaka, orang-orang yang binasa. Siapa mereka itu? Alladzina farratu bil amali shalihi au bil ilmin nafi'i. Kecepatan ya? Yang lain yang di belakang kecepatan ya? Kecepatan? Aduh, ana lupa. Lupa kalau ngajar di sini. Alladzina farratu, yang mereka meremehkan bil amal saleh, yaitu meremehkan amal saleh. Siapa orang-orang yang meremehkan amal saleh? Yahudi ahsan. Dia berilmu namun tidak beramal, meremehkan amal saleh. Au bil ilmin nafi'i, atau meremehkan ilmu yang bermanfaat. Siapa mereka itu? Nasrani. Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Siapapun yang dia berilmu namun tidak mengamalkan, maka mereka adalah orang-orang yang dimurkai. Dan kebalikannya, ada orang yang dia beramal tanpa ilmu, maka dia adalah orang yang sesat. Oke, wasil. Ustaz Afif, iqra. Thumma alam. Ayyuhal al-karimu. Yustamaddu tafahuman tadabburan. Ma'al isti'anah ti wa kutubi. Oke, ahsan, yakfi. Wasil ya Ibrahim, tastati. Wa syuruhil hadithi wa kutubil fiqhi wi ahsan ti nazala Qur'anu al-karim. Ahsan, wasil ya Taha. Kutuba kun lifahmi kitabi al-kitabi wasun labas. Di sini kata penulis hafizallah taala, thumma alam, kemudian ketahuilah, ayyuhal qari'ul karimu. Bisa enggak dibaca ayyuhal qari'a? Sagak Akbar. Tansa. Kalau ayyuhal qari'u apa ya Rabb al-qari'u? Badal deh. Haknya di situ dia munadanya. Badal. Oke. Berarti dia badal pengganti dari sisi lafadznya. Ayyuha kan dia mabni di atas tanda rafa'nya ha. Karena dia mufrad. Oke. Kalau al-qari'a berarti badal dari sisi mahalnya. Kedudukannya dia fi mahalli nasbin. Santum. Tsumma alam ayyuhal qari'ul karim.
kemudian ketahuilah. Ya maksudnya anak kasih tahu seperti itu, bisa dibaca ini, bisa dibaca ini. Jadi kalau ada ustadz yang lain bacanya lain, antum tahu, oh berarti ada ilmunya gitu. Maka dari sini kita dapat mengambil pelajaran, tidak boleh asal menyalahkan. Karena kita nggak tahu, boleh jadi di situ ada ilmunya. Misalnya, antum tahu kan, fiil ada berapa fiil? 3. Apa aja? Madhi, mudhari, amar. Nanti kalau ada ustadz bilang enggak, fiil cuma 2. Antum belajar nih. Ya tullabul ilmi annal fi'la yanqasimu ila qismain. Fiil terbagi menjadi 2. Wah, antum salah Ustaz gitu. Terus apa nanti kata ustadznya? Belajar lagi. Kan malu gitu kan. Karena nanti ada dari kalangan mazhab dalam ilmu nahwu yang membagi fiil menjadi 2, ya, fiil madhi dan mudhari saja. Tsumma alam ayyuhal qari'ul karim. Kemudian ketahuilah wahai pembaca yang mulia. Annal ilma nafi'a innama yustamaddu minal kitabi was sunnati. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat sesungguhnya hanyalah diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tafahuman wa tadabburan, dalam bentuk memahami dan mentadabburi. Dan ini penting sekali. Ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dia mengambil ilmu hanya bersumber dari 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Kelihatannya mungkin yang disampaikan oleh penulis biasa, annal ilma nafi'a innama yustamaddu minal kitabi was sunnah, itu di dalam kitab manhaj dijadikan poin penting. Poin yang pertama bahkan dalam menjelaskan manhaj salafis saleh, yaitu membatasi sumber pengambilan hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan pemahaman siapa? Para salafus saleh. Karena di luar sana ada yang dia mengambil ilmu dari mimpi, ada yang mengambil ilmu dari perkataan kiainya, ada yang mengambil ilmu dari pendapat akalnya, ada yang mengambil ilmu dari zauq, perasaan. Kalau nggak sesuai dengan perasaannya nggak diambil, yang diambil itu hanya sesuai dengan perasaan. Jadi ketika dia menjumpai hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW di perang Uhud beliau berdarah, giginya rontok, hadisnya sahih. Tapi apa kata dia? Enggak, ini walaupun hadisnya sahih tapi saya hukumi ini dia lemah. Nah loh, kok bisa? Karena hati saya, perasaan saya enggak setuju dengan ini. Bagaimana Rasulullah dia berdarah, sedangkan dia manusia yang paling mulia seperti ini dan seperti itu. Nah itu, maka Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj salafus saleh, itu dia hanya mengambil ilmu dari 2, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini penting, karena nanti antum akan jumpai banyak hal di luar sana. Misal ada orang melakukan suatu amalan, mana dalilnya? Kata kiai saya, lakukan wirid ini, nanti bisa dapat ini. Nah loh, ditanya mana dalilnya, malah jawab kata kiai saya. Kamu melakukan ini, mana dalilnya? Ini salawat ini, doa ini siapa yang mengajarkan? Kiai saya dapat ini dari mimpi. Katanya bertemu dengan Habib Fulan, coba ajarkan kepada jamaah antum nih. Ini saya dapat dari Rasulullah, saya sedang bersama Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik tuh. Mimpi dia. Mengambil ilmu dari mimpi. Maka inilah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ilmu yang bermanfaat sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan hanyalah diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ingat, ma'al isti'anati ala dhalik, bersamaan dengan meminta bantuan atas hal itu, bil mudarrisin, dengan para guru ya. Jadi mengambilnya itu harus meminta bantuan dengan para guru. Maksudnya apa? Harus belajar dengan guru. An-nasihin yang tulus. Wa kutubit tafsiri, dan kitab-kitab tafsir ketika kita membaca Al-Quran.
Kita pahami apa yang dalam Al-Quran dengan bagaimana tafsirnya para ulama. Bagaimana para sahabat mereka dalam memahami suatu ayat. Wa syuruhil hadithi, dan syarah-syarah hadis. Begitupun sama dalam hadis Rasulullah SAW. Wa kutubil fiqhi, dan kitab-kitab fikih. Ya, dijelaskan tentang haid, tentang zakat. Ya, karena di situ mungkin ayatnya terpisah-pisah, kita bingung. Maka kembali kepada kitab fikih yang memang mereka para ulama rahimahumullah sudah membukukan sehingga memudahkan para pemula penuntut ilmu untuk memahaminya. Wa kutubin nahwi wal lughatil arabiyyati, buku-buku nahwu dan bahasa Arab. Allati nazala bihal Qur'anu, yang Al-Qur'an turun dengannya, Al-Qur'an yang mulia. Fa inna hadhil kutuba tariqun li fahmil kitabi was sunnati. Karena sesungguhnya buku-buku ini, yaitu tadi kitab tafsir, syarah hadis, kitab fikih, kitab nahwu, bahasa Arab dan yang lainnya, usul fikih, kode fikih, itu adalah jalan untuk bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dengan akal-akalan kita. Oh, ini ayat ini kayaknya tuh. Kayaknya begini maknanya. Oh, hadis ini kayaknya dia merujuk atau mengarah kepada hal ini. Sesat dan menyesatkan apabila seperti itu. Kemudian kata penulis hafizallahu taala, fawajibun 'alaika ya akhi, apa ini? Al-muslim, ahsan. Ya akhi al-muslim, karena dia di sini munada mudhaf mansub. Al-muslima sebagai apa? Na'at, sebagai na'at, ya akhil muslimah. Liyakuna amaluka sahihan, fawajibun alaik ya akhil muslimah, maka wajib atasmu wahai saudaraku yang muslim. Liyakuna amaluka sahihan, yaitu menjadi amalanmu yang benar. Maka kata penulis, beliau melanjutkan, anta ta'allama ma yastaqimu bihi dinuka. Anta ta'allama ma yastaqimu bihi dinuka, yaitu anta ta'allama, engkau belajar, ma yastaqimu, apa yang dapat menegakkan, bihi dengannya, agamamu. Bihi kembali ke mana? Ada yang tahu? Kembali ke masdar ta'allum. Anta ta'allama, yaitu masdarnya apa? Ta'allum. Kembali kepada masdarnya. Ahsan, qarib, ta'allum, ilm. Maka di sini kata penulis, yaitu wajib atasmu untuk menjadikan amalanmu itu benar. Engkau belajar apa yang dapat menegakkan agamamu. Man yurid an yaqra? Musa, iqra ya Musa. Gampang ini insyaallah. Lanjut. Tata'allama ahkama zakati malika. Ana ingatkan ya, di sini kalau yang salah-salah baca nggak apa-apa. Ini Ustadz nyuruh ana baca padahal kita belum belajar. Nah, nggak apa-apa, ana nggak ngomelin kok. Ini nggak ada nilainya kan? Ketika antum baca yang salah nggak ada nilainya kan? Emang belajar udah kita. Jadi jangan berkecil hati, nggak apa. Butuh terus untuk dipraktekkan. Buktinya antum bisa baca, masya Allah. Ya, dengan harapan nanti selesai kitab Muhtarat bahkan antum udah lancar baca kitab. Nanti lanjut ke Tufa lebih lancar lagi, lanjut lagi ke Duro lebih lancar lagi, Syarah Qatrun Nada lebih lagi. Ya alhamdulillah. Lanjut, min salatika wa shaumika wa hajjika wa tata'allama ahkama zakati malika wa kadzalik min ahkamil muamalati ma tahtaju. Oke, lita'khudha
Oke. Oke. Wasil ya Hanif. Wa tatajannaba. Masya Allah. Kasbuka. Ahsan. Ahsan, Masya Allah. Udah bisa baca kita berarti ini ya. Litakuna mujaba. Oke, mujaba ad-da'wati. Oke, perhatikan di sini. Khalas. Di sini kata penulis hafizallahu taala yaitu anta ta'allama ma yastaqimu bihi dinuk. Engkau belajar apa yang dapat menegakkan agamamu min salatika, yaitu dari salatmu. Engkau pelajari itu bagaimana dia salat yang sesuai dengan tata cara Nabi, apa saja sunnahnya, wajibnya, rukunnya, syaratnya. Pelajari, karena agama kita nggak akan tegak kecuali dengan itu. Wasaumika, dan puasamu. Oleh karena itu, para ustadz ketika 1 bulan, 2 bulan ingin menjumpai bulan Ramadan, dia membuka pelajaran-pelajaran tentang fikih puasa, membuka daurah tentang fikih puasa, agar seorang hamba dia ketika ingin menjalani puasa, dia sudah berada di atas ilmu dan tegak agamanya. Wa hajjika, dan hajimu. Wa tata'allama ahkama zakati malika, dan engkau mempelajari hukum-hukum zakat hartamu. Apa saja yang harus dizakatkan, berapa nisabnya, per berapa. Wa kadzalika tata'allama min ahkamil muamalati ma tahtaju ilaihi. Wa kadzalik, dan begitu juga tata'allama, engkau belajar min ahkamil muamalat, dari hukum-hukum muamalah, ma tahtaju ilaihi, apa yang kau butuhkan kepadanya. Misal ada seorang dia sebagai mungkin pembisnis, maka pelajari bisnis-bisnis syar'i, mana saja batasan-batasannya, kapan bisnis menjadi riba, maka dia bisa dapat menjauhi. Kemudian ada seorang dia sebagai pedagang, maka pelajari bagaimana cara dagang yang benar, yang dia tetap berada di jalur yang halal, tidak sampai melewati jalur yang haram. Litakhudha minha ma abahallahu laka. Nah tuh, engkau mempelajari hukum-hukum muamalah yang engkau butuhkan. Litakhudha, agar engkau dapat mengambil minha, darinya, itu dari muamalah-muamalah, ma abahallahu lak, apa yang Allah bolehkan untukmu. Jadi kita tahu, oh ini yang boleh, oh ini bisnis yang disyariatkan, ini bisnis yang halal, ini bisnis yang dibolehkan, oh ini dagang yang boleh. Wa tatajannaba minha ma harramallahu alaika. Wa tatajannaba minha ma harramallahu alaika. Dan engkau dapat tatajannaba, menjauhi, minha Allahu alaika, apa yang Allah haramkan atasmu. Apa tujuan semua itu? Liyakuna kasbuka halalan, agar supaya penghasilanmu halal. Wa ta'amuka halalan, dan makananmu halal. Dan kalau itu tercapai, penghasilannya halal, makanannya halal, litakuna mujabad da'wati, agar kamu diijabahi doa, agar kamu diijabahi oleh Allah doamu gitu. Litakuna mujabad da'wah, agar kamu menjadi diijabahkan doanya. Agar kamu menjadi diijabahkan doanya. Kita tahu hadis yang menjelaskan bahwasannya salah satu sebab terbesar doa itu dikabulkan adalah penghasilan yang halal, makanan yang halal. Nanti ada di hadis arba'in, antum dapat menghafalnya. Thumma wasil anta ya Yusuf. Tamassu
hajatuka. Benar, ta'allumihi. Ila huruf jar, udah pelajarin kan di Durus Lughah? Udah kan? Udah. Dia menjarkan kan? Dan jar biasanya kasroh, dah tuh. Biasanya kasroh. Lanjut. Maisurun. Azim. Tuka. Nih apa? Innamal a'malu bi, berarti apa ini? Niyah. Tuka. Ahsan, masya Allah tuh. Udah mulai tergambarkan. Oh, kalau ada nun, ya, ta, oh itu dibaca niat. Wasil ya Adrian. Fahris. Lihat di situ setelah ta ada alif gak? Enggak, benar, ala qiraati. Lihat, setelah ta ada alif gak? Enggak ada, berarti gimana? Kutubi, ahsan. Ala qiraatil kutubi an-nafi'ati. Lanjut. Wattasala. Bil ulama'i. Lanjut. Bentar. Litas alahum amma ashkala alaika wa tatalaqa anhum ahkama dinika. Ahsan, masya Allah. Kemudian di sini kata penulis hafizallah taala, kullu dzalik, semua itu, mimma tamassu hajatuka ila ta'allumihi, termasuk dari hal-hal yang mendesak kebutuhanmu. Tamassu, mendesak. Termasuk dari hal-hal yang mendesak kebutuhanmu ila ta'allumihi, kepada mempelajarinya. Kita tahu tuh semua tadi yang disebutkan oleh penulis, salat, saum, hajj, ahkam zakati malik, ahkam muamalat, ma tahtaju ilaihi. Itu dia, agama kita nggak akan tegak kecuali dengannya. Maka semua itu termasuk dari hal-hal yang mendesak kebutuhanmu untuk mempelajarinya. Wa huwa maisurun biidznillah, dan dia akan dimudahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mata ma sahhat azimatuka, dengan catatan kapanpun, atau di sini bisa juga diterjemahkan enaknya apabila benar keinginanmu. Azimah, ya, keinginan kuat. Wasaluhat niyatuka, dan benar niatmu. Maka di sini kita dapat mempelajari, kalau kita ingin bisa mendapatkan ilmu, meraih ilmu, menyantap ilmu yang dia adalah ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada Rasulnya, dan Rasulullah menyampaikan kepada umat, itu kita harus memiliki keinginan yang kuat dan itu benar dan niat yang baik. Kemudian kata penulis hafizallah ta'ala, fahris ala qiraatil kutubin nafi'ati, lalu bersemangatlah kamu atas membaca buku-buku yang bermanfaat. Wattasala bil ulama'i, dan dekatlah dengan para ulama. Fahris ala qiraatil kutubin nafi'ati, berarti di sini wattasil kalau ingin menjadi fil amr. Wattasil bil ulama'i, dekatlah kamu dengan para ulama. Apa tujuannya? Kita membaca buku-buku yang bermanfaat dan dekat juga dengan para ulama. Litas'alahum, agar engkau
Li di situ diterjemahkan agar supaya. Nanti antum mempelajari itu di lamu ta'lil. Agar supaya engkau dapat tas'alahum, bertanya kepada mereka. Tas'a, ya tas'al. Di situ ada fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya anta, jawazan wujuban. Wujuban ya. Oleh karena itu diterjemahkan agar kamu dapat bertanya kepada mereka, para ulama, amma ashkala alaika, apa yang rancu atasmu. Atau terjemahannya enaknya, agar engkau dapat bertanya kepada mereka dari apa yang membingungkan kamu. Wa tatalaqa anhum ahkama dinika, dan engkau mengambil dari mereka hukum-hukum agamamu. Baca buku yang bermanfaat. Dan sebaik-baik buku yang paling bermanfaat adalah Al-Quran. Kalau antum ada hadis, baca hadis. Ya dulu anak ketika belajar, masa-masa belajar, buku anak bukan cuma apa yang dipelajari di pelajaran. Anak beli juga buku-buku yang sering dipelajari di pelajaran. Entah yang berbahasa Indonesia, entah yang berbahasa Arab, sebagai bahan bacaan. Meluas wawasan. Dan mungkin nanti setelah antum liburan semester 1, ketika itu kita perintahkan antum untuk mewakafkan minimal 2 buku ya, berbahasa Indonesia, nggak apa-apa. Nanti ya sebagai perpustakaan antum di sini, agar mengisi waktu-waktu kosong antum dengan membaca buku. Kemudian man yurid an yaqra Hanif la Siman Umar, limadha tajlis hunak la tajlis amami. La bas iqra ya Umar. Wa kadzalika 'alaika an tu'na na'am an-nadawati na'am ad-diniyati allati tuqamu. Hasan, Masya Allah. Wa tastami'a ilal baramiji. Ya dia batal mamnu min asarfinya karena kemasukan ad-diniyati ti wa taqra'a. Masya Allah. Adi niyata. Oke, takfi wasil ya Abang. Aida. Antum lihat dari awal bagaimana model pembahasan atau gaya bicaranya penulis. Wa kadzalika 'alaika an tu'na wa tastami'a wa taqra'a. Nah, ngajak kita bicara. Berarti faida ahsan. Iya benar. Tidur dong. Nimta tidur dong. Kamu tidur. Namat. Ahsan. Tanarat. Basi. Ahsan. Masya Allah. Di sini kata penulis hafizallah ta'ala, ya setelah beliau menasihatkan kita untuk belajar ilmu agama karena itu yang kita butuhkan, dan apa yang kita butuhkan dalam agama kita maka itu wajib untuk kita pelajari. Kemudian penulis melanjutkan untuk kita bersemangat untuk membaca buku-buku yang bermanfaat dan dekat dengan para ulama agar kita bisa bertanya apa yang membingungkan kita dan kita dapat mengambil dari mereka hukum-hukum agama kita. Kemudian kata penulis wa kadzalika 'alaika, dan begitu juga wajib atasmu antu'na, engkau memperhatikan bihudurin nadawat,
dengan menghadirkan seminar-seminar. Wal muhadarat, dan muhadarah diniyah, ya muhadarah agama, ya muhadarah ustadz ini, muhadarah syekh ini, muhadarah alang alim ini, dai ini, allati tuqamu fil masajid wa ghairiha, yang ditegakkan di masjid-masjid dan yang selainnya, ya di kelas, di pondok pesantren. Wa tastami'a ila al-baramijid diniyati minal idha'ati, wa tastami'a, dan engkau mendengar. Lihat di sini menggunakan tastami'a, yaitu engkau mendengar dengan fokus. Engkau mendengar dengan diam, yaitu tidak sembari main, tidak sembari melakukan hal-hal aktivitas yang lainnya, berarti mendengarkannya dengan fokus, dengan seksama, benar-benar hanya mendengar itu. Karena kekurangan kita ketika kita mungkin mendengarkan ceramah di YouTube, ya kita mengabaikan apa yang sudah dinyalakan dari kajian di YouTube tersebut. Sehingga apa, sebagian kita ada dia kajian di YouTube dia nyalakan, tapi dia sambil mungkin bersih-bersih rumah, ya bagus juga daripada tidak ada apa-apa. Tapi kalau misalnya benar-benar ingin belajar agama untuk mempelajari apa yang wajib atas kita, maka kita watastami'a, yaitu engkau dengar dengan fokus. Ilal baramijid diniyah, kepada program-program agama, minal idha'ati, yaitu dari siaran. Dari siarannya kalau kita mungkin di YouTube dulu, mungkin di radio. Wa taqra'al majallatid diniyata, dan engkau membaca majalah-majalah agama. Wan nasyaratil lati tu'na bimasailid dini, wan nasyarat, yaitu buletin-buletin. Nasyarat itu buletin, ya maksudnya yang tersebar itu ya buletin pada saat itu. Majalah, buletin. Allati tu'na bimasailid dini, yang diperhatikan di situ dengan permasalahan-permasalahan agama. Ya kalau antum mungkin majalah ini, majalah as-sunnah, majalah ini. Fa idza harasta, apabila engkau semangat, wa tataba'ta hadhir rawafida, dan engkau mengikuti dengan mengamati, ya tataba'ta, engkau mengikuti, lihat bukan tabi'ta tapi tataba'ta, engkau bersemangat dan engkau mengikuti dengan mengamati hadhir rawafida, yaitu jendela-jendela kebaikan ini, al-khairiyah, namat ma'lumatuka, maka akan tumbuh pengetahuanmu, wastanarat basiratuka, dan akan bercahaya mata hatimu. Stanarat, bercahaya, basiratuka, mata hatimu. Masya Allah, alhamdulillah. Kita istirahat dulu ya, 5 menit sampai jarum panjang ke angka 9, biar otak antum fresh lagi, mulai mudah lagi untuk menangkap pelajaran. Karena biasanya kalau misalnya kita udah belajar itu, apalagi isinya bacaan semua, Arab semua, gundul semua gitu, 30 menit, 40 menit itu udah mulai nggak bisa masuk, udah mulai goyang-goyang kaki. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jarum